Ingin bicara dengan Direktur Rumah Sakit Kota Bandung yang pengakuan dari keluarga korban penganiayaan bahwa rumah sakit tidak mau melakukan operasi karena belum ada DP. Saya ingin coba cek bener nggak peristiwa itu. Waktu itu memang ada pasien yang dirawat oleh ibu yang korban penganiayaan itu. Ada, Pak. Kalau saya tanya DP-nya berapa waktu itu? Alfamart ngasih. Memberikan waktu itu 10 ya, Bu ya? Luka yang dialami oleh pasien itu apa? Adanya perdarahan di kepala, Bapak. Bisa nggak ketika dipukul adalah rahang, kemudian mengalami luka pendarahan di belakang kepala? Kalau benturannya keras bisa. Walaupun dipukulnya rahang? Iya, bisa saja, Pak. Nah kemudian dia tidak sadar sama sekali, Bu, almarhum ini? Di bawah itu memang sudah kondisi tidak sadar, Pak. Kan kalau keterangan dari anak korban bahwa mereka pulang itu disebabkan karena kalau mengikuti operasi tidak punya uang, belum bayar DP. Bener nggak begitu? Entah, Bapak. Bilangnya itu akan kami bawa pulang karena kami tidak mau mempunyai hutang, Pak. Bener nih, Bu, jangan bohong. Insya Allah, Bapak. Abi aling ngebohong nggak, Bapak. Sehingga mungkin saya besok akan mengeluarkan surat SK Gubernur atau surat edaran bahwa orang yang masuk rumah sakit atau puskesmas yang disebabkan karena penganiayaan dan dia tidak memiliki kemampuan keuangan untuk membayar, maka itu bisa menjadi tanggungan pemerintah. Dengan catatan dia korban yang dianiaya, bukan dia yang menganiaya. Nanti kan ada kualifikasinya. Kalau yang tawuran saya nggak mau mengobati, biarin aja. Gitu loh. Tapi yakin nih Bu nih, ini jangan bikin saya ngambek nih. Saya yakin nggak mungkin lah, Pak, tim saya berbohong. Ya leres apa leres pisan? Laras pisan, Pak. Ya nanti kita tengok sambil saya marahin Ibu. Siapa? Jangan dimarahin, Pak. Waduh, Pak Wali. Memang kesalahan kami adalah gagal meyakinkan, Pak. Kadang kalau pasien sudah maksa pulang ke tes, kita aja juga. Secara aturan nggak bisa, Pak, kita tahan. Jangankan yang maksa pulang, yang maksa pisah aja ada, Pak. Ini penting karena Pak Wali kan lagi menggerakkan ronda itu, Pak Wali ya. Orang pendatang baru masuk ke situ, mungkin RT RW-nya kurang aktif atau mereka tidak lapor itu. Daerah situ memang daerah perbatasan sihnya, jadi kita memang lagi rada lemah di syaratnya, Pak. Tapi nggak apa-apa, ini jadi pelajaran penting, Pak. Harus didorongin. Aman, Pak. Ya udah pokoknya harus hebat lah di bawah pimpinan Bapak Farhan. Layanan kesehatan Kota Bandung harus top. Mana itu surat penyerahan pembongkaran itu? Siapa sebentar, Pak? Saya negosiasi dulu, Pak. Iya, gitu. Mbak saya pengen diberesin. Nuhun ya Pak Wali ya. Nuhun bisa. Assalamualaikum, Bapak. Salam. Ya Bu, sehat Bu. Alhamdulillah, Bapak kumaha sawalerna damang. Saya, Ibu sehat. Waktu itu memang ada pasien yang dirawat oleh Ibu yang korban penganiayaan itu. Ayo, Bapak. Dan masuknya IGD-nya jalur umum. Leres, Bapak. Karena dia itu adalah korban penganiayaan, Bapak. Seperti itu. Kemudian luka yang dialami oleh pasien itu apa? Ya, adanya perdarahan luas, Pak. Oh. Di kepala. Dia tidak sadar sama sekali, Bu, almarhum ini. Di bawah itu memang sudah kondisi tidak sadar, Pak. Oh, tidak sadar. Nah, kemudian yang berikutnya, kan dia pulang. Siap, Bapak. Yang meminta pulang siapa? Ke keluarga, Bapak. Terus, kenapa diizinkan pulang oleh rumah sakit dalam posisi belum sadar? Siap. Jadi izin, Bapak, pada saat pasien hadiri kami itu, kami sudah melakukan sesuai dengan standar prosedur operasional, dilaksanakan seperti itu. Nah, kegiatan dari tim kami itu adalah memastikan bahwa pasien dilakukan pemeriksaan secara intensif, Pak, seperti itu. Nah, makanya di IGD pun itu adalah tempatnya khusus, Pak. Jadi walaupun sementara menunggu ruangan kosong, itu adalah ditempatkan di ruang observasi, Pak. Di IGD-nya adalah seperti itu. Nah, setelah dilakukan tindakan dari kami di hari kedua, ruangannya kosong, baru masuk, Pak, ke ruangan intensif tersebut. Ternyata di hari itu juga terjadi perburukan, Pak.
terjadi perburukan seperti itu. Nah, kami dengan arahan dari DPJP, dokter spesialis bedah saraf, waktu itu menginformasikan pada keluarga pasien harus dilakukan tindakan. Seperti itu Bapak. Dan keluarga pasien menyatakan bahwa ingin dibawa pulang saja, tidak mau dilakukan tindakan. Padahal Pak, izin sekali Pak, kalau kita berbicara bahwa kita sudah memberikan edukasi, sudah memberikan masukan dan sebagainya, lakukan tindakan, dipikir dulu, jangan mau ya pulang-pulang aja seperti itu. Nah, si keluarga pasien menyatakan ingin pulang Pak waktu itu. Jadi mungkin kalau kita bicara adalah kami mungkin gagal menginformasikan, meyakinkan gitu Pak. Tapi yakin Ibu nih, ini jangan bikin saya ngambek nih. Saya yakin nggak mungkin lah Pak, tim saya berbohong. Karena saya yakin kejadian ini bukan hanya hari ini saja. Dan kita bisa bantu memang yang tidak mempunyai biaya melalui mekanisme yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi Ibu sudah sering melayani orang yang terluka karena penganiayaan, tidak bayar DP, tidak ada uang, kemudian dia berobat di rumah sakit. Dan akhirnya tetap dibiayain atau diobatin. Walaupun ujungnya bisa dia nyicil atau Ibu bisa meminta bantuan Baznas atau lembaga lain yang bisa melakukan pembayaran. Gitu Bu ya? Leres Pak. Iya, leres apa leres pisan? Leres pisan Pak. Sehingga mungkin saya besok akan mengeluarkan surat SK Gubernur atau surat edaran bahwa orang yang masuk rumah sakit atau puskesmas yang disebabkan karena penganiayaan yang mengakibatkan luka dan dia tidak memiliki kemampuan keuangan untuk membayar, maka itu bisa menjadi tanggungan pemerintah. Gini Pak Wali, kan gini, ini penting karena Pak Wali kan lagi menggerakkan ronda itu Pak Wali ya. Betul. Nah, kasus yang kemarin itu menurut saya juga hal dari awalnya sepele. Orang pendatang baru masuk ke situ, mungkin RT RW-nya kurang aktif atau mereka tidak lapor itu. Betul Pak. Daerah situ memang daerah perbatasan sihnya, jadi kita memang lagi rada lemah di syaratnya Pak. Tapi nggak apa-apa, ini jadi pelajaran penting Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun aya informasi anu mudah-mudahan dia penting pisan ka kepala warga sadeananya. Anu mana ya informasi teh katampi ku Uceng dina WA anu unggal nate ki assalamualaikum innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Informasi hari ini Rabu 14 Januari 2026 telah terjadi musibah massal di lokasi penambangan Nunggul Bogor yang dikelola warga masyarakat. Terjadi keracunan yang keluar dari dalam lubang tambang, diperkirakan 700 orang meninggal di dalam lubang. Bagi yang punya sanak, anak, keluarga, saudara atau tetangga yang kerja di lokasi penambangan Nunggul, segera mencari informasi atau melaporkan ke pemerintah setempat agar ditindaklanjuti informasi ke sesama pemerintah. Terima kasih. Info barangkali ada sanak saudara yang kerja di PT Antam Pongkor, segera hubungi karena ada kejadian ada yang kena asap HO2 yang mengakibatkan kematian. Perkiraan ada sekitar kurang lebih ada 700 korban. Nah ini voice note-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada informasi musibah di daerah Nunggul Bogor, tambang emas. Barangkali ada warga desa Sukamulya ataupun warga masyarakat desa Kecamatan Sukamakmur yang ikut kerja ngambil emas di Nunggul, tolong segera merapat kepada pemerintahan masing-masing karena ada informasi kecelakaan massal yang
disebabkan oleh racun yang ada dalam lubang. Sekitar 700 orang meninggal hari ini, kabarnya hari ini. Tolong yang merasa saudara ataupun keluarga yang kerja ngambil emas di Nunggul, Bogor, tolong segera mencari informasi kepada pemerintahan setempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan inilah sahabat videonya ya. Pak Dormul 06 kok monitor 06. Cuk, cuk. Bentar, saya ambil alih dulu, mungkin nggak dengar. Itu masuk katanya itu, udah ke kopi. Iya, jelas sekali di sini suaranya, Pak R, jelas. Yang manggil Wadet mana? Oke, Pak 06, ini Taruna, Pak, petugas piket. Info dari Pak Amok, ada asap tebel masuk ke 500, Pak ya. Di kopi, Pak. Nah, Pak Mol, Bang Pak Mol ya berarti Pak Odet ya? Tuh, cuman beliau di front, Pak, saya di luarnya nih, Pak, di crosscutnya, Pak. Oke, silakan dibereskan dulu chargingnya. Nanti setelah charging selesai, bisa ke kantin ya untuk siap-siap evakuasi kalau diperlukan evakuasi. Baik, Pak. Tadi juga menjelang charging di Makbai itu, Pak Dormul menyalakan itu karena asap sudah tebal tadi di sekitaran dari 2A ya kalau nggak salah begitu, Pak. Nah, itulah sahabat informasi yang bisa saya sampaikan untuk kalian semuanya. Dan Wauceng juga turut berduka cita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Di era Kang Deddy Mulyadi, Jawa Barat borong berbagai penghargaan nasional, salah satunya Jabar berhasil meraih peringkat nasional dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025. Namun, yang selama ini kita lihat Jabar sangat transparansi dibandingkan dengan provinsi lain, Jabar malah dapat peringkat ketiga nasional dalam ajang ini. Jawa Tengah menjadi provinsi pertama, sementara Jawa Timur urutan 2. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Nih, STM kita nih begini nih. Tambang ditutup, malah kantor kecamatan Cigedeg dihancurkan. Aduh, mau aja diperalat sama elit-elit tambang. Aduh, gara-gara katanya kompensasi gak dibayarkan. Ya sabar aja sih, kan udah tahu masalahnya kenapa bisa telat. Emang mereka elit-elit tambang mau ketika ada bencana, mau gitu tanggung jawab? Coba pikirkan secara logika, siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah lah. Nih lihat videonya nih. Kecamatan Cigudeg hancur gara-gara ADM. Jangan di video. Izin Pak Kadis, demo sudah anarkis, aset kantor kecamatan kaca pecah. Pendemo sudah mulai anarkis, lempar pasir. Kowe iku sapa no, Parno? Gayamu arep nutup gerbang tol sakabeh ning Jabar kowe. Rumangsamu kowe iku ning Jabar ki apa? Kowe arep gawe geger apa? Gawe chaos ning Jabar. Kowe ora mikir utakmu kuwi lho. Gini, kalian tuh harusnya bersyukur. Warga Jabar sendiri belum tentu itu bisa mendapatkan pekerjaan. Kalian mau demo-demo, gak usah ngancem-ngancem. Mau nutup gerbang tol segala macam. Ya, pada akhirnya apa? Itu memancing kerusuhan. Kalian mau rusuh sama warga Jabar? Itu harapan kalian. Buruh itu berapa persen yang menyumbangkan suara buat gubernur? Telek. Mau ngancam-ngancam. Kau mau bikin rusuh di Jabar? Berarti urusannya lain. Berarti kau tuh bukan orasi lagi untuk provokasi. Kau tuh sadar diri. Kalian itu udah kerja di Jabar, buang berak di Jabar sekarang. Bukannya bersyukur. Telek. Momen kocak terjadi saat Ibu Citra Fitriami mengocok arisan. Namun nama yang ditunggu-tunggu tak kunjung keluar. Suasana pun makin heboh, membuat Kang Deddy geleng-geleng kepala. Sampai akhirnya lubangnya diperbesar seketika salah satu nama berhasil keluar. Namun netizen dibuat kepo. Berapakah nominal jumlah uang arisan setingkat para pejabat?
Makasih. Makasih. Kasih ya Pak. Pak KDM. Pak Wali Kota. Ya Tuhan, hari ini aku dikerubuti oleh para wanita Tuhan. Nanti aku nikah kau pulang semuanya. Ini yang sini nggak usah ditagih, nanti saya bayar semuanya. Ini berapa, Mak? 15 Pak. Ini berapa? 15. 150.000. 15.000 Pak. 15.000. Aku tawar 100.000, dikasih tidak? Dikasih Pak. Oh. Ini. Terima kasih banyak ya. Kan puasa. Iya Pak. Ini buat beli mukena sama sajadah. Satu berapa? 20.000 Pak. Saya tawar satunya 50.000 boleh. Beli 10. Boleh. Ya, nih 10 bisa. 10 itu bayar kacang sobu apa namanya? Kacang sobu. Oh bisa. Ini buat Ma. Terima kasih Pak. Terima kasih. Iya. Jangan lupa kalau punya suami undang-undang saya. Iya Pak. Enggak ada lagi Pak. Ma ke gereja apa ke masjid? Gereja. Gereja. Gerejanya mana? GKI apa HKBP? Kakai nama. Udah Bagi ya lah kok bagi tuh lah kok bagi tuh lah. Ya dibagi-bagi. Bagi. Buang mah. Bagi Sudah bagi aja. Oh 150.000 satu orang. Makannya. Jadi 15 juta kita. Oh, insya Allah berkah. Kurang-kurang berarti saya yang bersalah, lebih-lebih berarti Mbak yang dapat berkah. Nih, bayar. Kasih Ibu, juta. Betul kasih gitu. Nah, udah. Alhamdulillah berkah. Dulu KDM Gusia warga Jawa Barat teh. Tahun 2002 genep masih kena aya warga anu teu layak huni. Lihat seperti ini keadaan rumahnya. Ya. Saya sungguh memprihatinkan dengan keadaan rumah seperti ini ya. Keadaannya sudah sebelah sudah mau roboh. Tuh, lihat. Nih, lihat kawan, seperti inilah ya keadaan rumahnya, sungguh sangat memprihatinkan. Pemirsa, kita tidak berbincang-bincang sama yang punya di dalam karena kita melihat kondisi rumahnya ya sedikit takut lah, sedikit nyeri karena bentuknya udah agak istilahnya udah gak layak huni lah, udah miring mau roboh. Jadi kita berbincang-bincang sama yang punya di sini aja Pak ya. Iya. Nah, saya mau bertanya misalkan keseharian seperti apa? Seharian macul Pak. Oh macul. Iya. Misalkan dengan upah 50.000 per hari. Oh 50.000 per hari. Iya. Itu pun juga nggak cukup Nggak berarti cukup, ya. Apalagi buat membangun rumah. Iya. Buat keseharian aja istilahnya nggak cukup. Nggak cukup. Nah ini buat pemerintah ya. Di sini banyak masih ada saudara-saudara kita yang masih membutuhkan bantuan dari pemerintah, mau pemerintah pusat, mau pemerintah kabupaten maupun pemerintah setempat. Tolonglah perhatikan orang-orang yang seperti ini. Ya, saya melihat sendiri ke lapangan, sungguh sangat memprihatinkan. Dulu jalanan ini hancur lebur, menyiksa warga saat hujan tiba. Namun berkat kepemimpinan Kang Dedi, kini aspal beton membentang mulus. Perubahan nyata ini bukan sekadar soal infrastruktur, tapi tentang menghadirkan senyum dan kemudahan bagi mobilitas ekonomi rakyat. Cepat tanggapi laporan Deddy Mulyadi bahwa TKW yang mengalami depresi. Kerja 3 tahun di luar negeri tidak menjadikan wanita ini hidup sejahtera. Tidak diketahui jelas apa sebabnya. Wanita ini diduga mengalami depresi dan terlihat bingung dengan keadaannya. Mendapat laporan tersebut, KDM langsung menyuruh Dinas Kesehatan untuk melihat kondisinya. Setelah dipastikan, KDM menyuruh para petugasnya untuk segera membawa wanita itu ke rumah sakit. Tindakan cepat seperti ini harus mendapat apresiasi, di mana pemerintah hadir dalam setiap sendi warganya yang membutuhkan bantuan.
Kang Deddy lagi, dan KDM lagi. Teman-teman sekalian, gara-gara Kang Deddy Mulyadi, semuanya menjelaskan betapa negeri ini masih begitu miskinnya teman-teman. Saya akan berbicara dalam konteks strategic management dan tidak ada muatan politik sama sekali dan tidak ada dukungan dengan Kang KDM. Saya nggak kenal dengan beliau, tapi saya melihat dari sisi perspektif yang saya pahami dalam konsep strategic management. Teman-teman sekalian, dalam pembangunan yang hingar-bingar dilakukan di Indonesia, begitu banyak gedung pencakar langit, begitu panjangnya jalan tol yang kita miliki dengan bangunan yang begitu kokoh dan kuat, sangat mewah. Kemudian banyak mobil berselewaan dengan berbagai merek yang begitu menjelaskan seolah-olah kita menjadi negara yang begitu kaya. Tapi faktanya teman-teman, dari melihat tayangan Kang Deddy Mulyadi, semuanya menjadi seperti tamparan keras pada kita semuanya bahwa di pembangunan kita selama ini ternyata belum menyentuh ke akar persoalan di lapangan teman-teman. Kita sering melihat penjelasan dari para petinggi di negeri ini, katanya angka kemiskinan sudah turun, kemudian bantuan kemudian digelontorkan, kemudian ekonomi juga dijelaskan tumbuh dengan positif dan seterusnya. Tapi fakta di lapangan teman-teman, orang masih banyak tinggal di bantaran sungai, kemudian ada orang yang berebut besi rongsokan dari bekas gusuran. Bayangkan teman-teman, coba Anda lihat video-videonya Kang Deddy Mulyadi, saya tuh ngeri sekali. Kemudian dan juga banyak saudara kita yang masih makan seadanya, dan inilah yang dalam konsep manajemen strategik disebut dengan kegagalan eksekusi strategi, di mana eksekusi strategi yang dijalankan itu ternyata tidak nyampe ke rakyat kecil, hanya menyasar kepada kelompok tertentu. Dan ini tentunya PR buat kita semuanya, karena saya melihat KDM ini spesial teman-teman, karena dia mau turun ke lapangan, bahkan modal dengan uangnya sendiri, hasil dari sebagai YouTuber, dan bukan uang recehan yang dia keluarkan, dan itu spontan. Karena kalau itu menggunakan uang pemerintah tentunya juga akan menjadi masalah buat dirinya sendiri, tapi ini tidak, uangnya sendiri yang dia keluarkan. Dan menurut saya ini keren sekali, karena Kang Deddy sudah menggunakan matanya dan dia sudah menjalankan yang namanya Open Eye Governance, satu konsep manajemen strategik yang menggunakan mata dengan di kepalanya sendiri untuk menjalankan apa yang mestinya dijalankan untuk memberikan solusi langsung di tengah masyarakat. Kita bisa membayangkan kalau seluruh pemimpin kepala daerah di Indonesia mau menjalankan program turun langsung ke lapangan, action nggak perlu keluar-keluar, diliput boleh nggak boleh, malah itu lebih bagus. Dan akhirnya rakyat merasakan manfaat yang luar biasa, dan ini tentunya hal yang positif dan perlu ditiru dan dijalankan. Dan saya berharap para kepala daerah yang melihat tontonan ini, Anda semuanya nggak perlu malu untuk mencontoh yang baik, karena kebaikan itu dicontoh boleh, kalau yang buruk-buruk jangan. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi mohon follow dan share video ini kalau ini bermanfaat buat Anda semuanya, dan saya yakin kebaikan sebaiknya Anda sebarkan, karena itu adalah bagian dari ibadah yang bisa kita jalankan dengan cara yang sangat sederhana. Sampai ketemu lagi dan bye-bye. Jadi hasil survei ini itu Genjet tidak suka Deddy Mulyadi kinerja dan bohong lu, hoax ya tuh. Lihat kenyataannya mah ya, yang lu tanya-tanya hasil survei itu tuh Genjet mana? Ya tuh buktinya. Banyak sekali anak-anak yang sangat antusias, bahkan sangat menyanyi pada Deddy Mulyadi, ingin bersalaman, ingin berfoto. Warga yang yang menyambut dia tulus ikhlas gitu kan, walaupun di luar sana banyak yang masih ngata-ngatain pada Deddy Mulyadi lah gubernur konten, gubernur pencitraan, atau gubernur apapun itu ya. Kalau bagi empo mah terserah kalian, yang penting gua mah benar-benar sayang, suka sama pada Deddy Mulyadi dengan ketulusan dan keikhlasannya ya. Aduh tuh kan, makanya gua mah kenapa kalau gua ngupload video pada Deddy Mulyadi terkait kebaikan-kebaikannya dia yang disambut oleh masyarakat banyak antusias, yang pada Deddy Mulyadi kayak begini warga hampura, jadinya gua nangis. Dan ingat ya, gue nangis juga ini bukan nangis pencitraan, bukan nangis lebay gitu kan biar adsense gue tinggi, kagak. Tapi emang beneran nih dari hati gue gitu kan ya. Terharu melihat pada Deddy Mulyadi disayangi oleh banyak orang gitu. Ntar ada yang ngomong lagi, oh si empo nangis-nangis sambil bikin YouTube, bikin konten gitu biar naik adsense-nya. Kagak, ini gue dari hati karena gue suka sama Deddy Mulyadi. Aduh ampun, gue habis nangis-nangis ketawa, ntar bisa
bisa ada yang menghubungi Teh Nopi Pratiwi, Teh Nopi lagi. Kata bahwa nih si Empo nih sepertinya ada gejala, udah nangis ketawa-ketawa. Bapak doa dari Empo ya, sehat-sehat buat Pak Deddy Mulyadi, rezeki yang lebih melimpah lagi agar bisa lebih banyak lagi membantu banyak orang ya Pak. Kagak ngapa-ngapa, kontennya biar viral terus, biar rame terus ya. YouTube Bapak yang satu, yang dua, Facebook Bapak, IG Bapak, TikTok Bapak, biar makin rame, makin viral, makin banyak penghasilan yang Bapak dapatkan. Karena apa? Semua penghasilan yang Bapak dapatkan itu kembali lagi untuk kita masyarakatnya ya Bapak. Empok mah doain begitu, sehat-sehat, Nyihiang juga biar pada sehat. Tapi meninggalkan ini sekarang. Tapi anaknya berhasil, bapaknya orang Jawa Barat, dipertanggungjawabkan oleh ibunya. Ibu hebat. Saya kasih 10 juta buat ibu karena ibu sudah disakiti orang Jawa Barat. Buat modal menjahit lagi nanti. Harum Pak. Nah, ya. Nih, buat modal menjahit. Asik. Pak Deddy, pulang Pak Deddy. Si Eko Widodo mau tenggelam di Jakarta, Pak Deddy. Pak Deddy pulang, si Eko Widodo mau mati tenggelam di Jakarta. Duduk Pak Deddy, yo kumaha yo Pak Deddy, banjir Pak Deddy, yo di Jakarta Pusat Pak Deddy, Raja Wali Pak Deddy, aduh. Coba dengerin baik-baik. Ini bukan cerita fiksi. Ini cerita nyata yang lagi kejadian di depan mata kita. Ada warga Jakarta, rumahnya kebanjiran, dan saat dia butuh pertolongan, dia tidak menyebut nama gubernurnya sendiri. Nama yang disebut justru Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Padahal ini Jakarta, bukan Jawa Barat. Ini bukan soal salah alamat, ini soal kepercayaan. Karena buat rakyat, pemimpin itu bukan yang jabatannya paling tinggi, tapi yang paling terasa kehadirannya. Sekarang saya tanya ke kamu, pelan-pelan saja, kalau kamu jadi warga Jakarta dan kamu butuh pertolongan cepat, kamu akan panggil siapa? Pemimpin yang rapi tapi jauh, atau pemimpin yang ceplas-ceplos tapi datang? Tulis pendapatmu, karena suara rakyat harus didengar. Yang mengalir ke Jakarta itu bukan hanya air, tetapi juga uang. Kok masa nggak bisa nyiapin duit 1 miliar? Ini Pak kepalanya nih. Ayo Pak. Pak. Kenapa Siap. tidak bisa ngelola sampah mandiri? Siapa udah siap? Apa yang disiapkan? Teknologinya udah siap. Udah kapan siap. mulai operasi? Kemarin baru ditangan Pak Deddy, KDR Pergubnya, baru kemarin saya dengan BPKD, kontraknya hari ini. Hari ini mulai. Jadi belum bisa dipakai. Enggak, kalau hari ini mulai berarti nggak usah saya angkut sampahnya. Bukan. Teknologinya mulai itu bukan mulai hari ini, Pak. Teknologi penantangan kontraknya baru hari ini. Kontrak dengan siapa? Dan BPKD, Pak. Lahannya menggunakan lahan provinsi. Tidak lah. Oke, urusan lahan mah urusan gampang, urusan saya. Itu, pertanyaannya alatnya udah beli belum? Belum semua, Pak. Belum semua. Masih persiapan. Persiapan. Perlu waktu kurang lebih 3 bulan. Wah, kalau lama. Bu, berapa lama bisa sampah? Ya mungkin 1 bulanan. 1 bulan. Ya kalau beliau 1 bulan, kalau kami 3 bulan. Kenapa swasta harus lebih cepat daripada pemerintah? Bukan Pak, proses daripada mesinnya itu Pak, dari itu kan custom Pak. Dari mana Bapak beli mesin? Dari GKM Pak, kita bermitra dengan GKM. GKM itu mana? Global Kasih Hijau. Di mana itu? Sekarang lagi di jalan. Ya udah jangan gini loh Pak, jangan Bapak ngambil iuran sampah dari pembayaran sampah dari ini, Ya. tapi duitnya nggak belanjain untuk pengelola sampah. Barang yang Bapak siapkan itu sudah alat yang bisa memilah belum? Untuk memilah Pak, jadi kami dari hulu melakukan edukasi kepada pedagang. Saya nggak percaya. Nah itu Pak. Kalau penyeluhan ke warga, belum tentu nih warga ini bisa diatur. Susah. Pertanyaan saya adalah, belum Pak berarti. Alatnya, Bapak beli alatnya yang bisa milah. Karena alat yang bisa milah itu lebih mahal. Ya. Hasil akhirnya jadi Hasil apa? akhirnya jadi untuk gaskot gitu, kayak apa namanya, untuk pertanian. Kalau saya sih dengan pola alat itu memang itu baik buat lingkungan. Tapi pada prakteknya di hilirnya nggak ada yang nampung, numpuk lagi jadi sampah baru. Setuju Pak.
pengalaman. Jadi Bapak Trek nyiapkan mana atuh ieu teh ulah setuju terus. Bukan Pak Kades, ini yang dari Pak Kades. Lieur aing. Itu Pak aing gitu. Dibawa ka dia setuju, dibawa ka dia setuju. Bawa Bapak teh alatna can aya. Pak KDM, alat yang ditawarkan ke kami. Jadi ditawarkan? Bukan, setelah kita bermitra, ini udah diserahkan segalanya ke udah Bu, ini mah udah alatnya bakar aja deh. Nah, mangga. Ujung-ujungna alatnya can aya. Jeung can ngadep-dep acan wanita rohan aing. Aing mah nyaho. Apal wae Pak KDM. Seharian jualan cuma dapat 30.000. Deddy Mulyadi borong dagangan ibu-ibu ini. Rehat sejenak di sebuah rumah makan, mata KDM selalu awas dengan keadaan sekitar. Dia tiba-tiba memanggil dua ibu-ibu pedagang yang tengah berada di depan rumah makan. Namun uniknya, tawar-menawar harga KDM itu aneh banget. Biasanya orang lain minta turun harga, KDM malah minta naik harga. Udah gitu, para ibu-ibu ini dapat uang tambahan dari KDM. Mak sini, bawa itu jualannya. Sini duduk sambil dirut. Sini simpan. Punya suami enggak? Duduk di sini Mak lagi. Udah dapat duit berapa sekarang? Baru 30.000 Pak. Ini berapa harganya? 15 Pak. 150.000. 15.000 Pak. 15.000. Aku tawar 100.000, dikasih tidak? Dikasih Pak. Ini berapa ini? Itu Pak 15.000. Saya tawar 200.000, dikasih? Dikasih. Ini berapa ini? 10.000 Pak. Oh 10.000. Aku tawar 200.000 boleh? Boleh. Udah ya. Ini. Terima kasih banyak ya. Sebentar lagi kan puasa. Iya Pak. Ini buat beli mukena sama sajadah. Terima kasih. Oh. Itu sponsor dari Bang Jabar itu. Ini jualan kacang. Iya Pak. Suuk. Siobuk. Ini orang Sunda bilangnya suuk, Mak. Suaminya mana? Enggak ada Pak. Kemana? Meninggal. Satu berapa? 20.000 Pak. Saya tawar satunya 50.000 boleh? Beli 10? Boleh. Ya, nih 10 bisa. Nanti di mobil aku mereka pura-pura tidak suka. Udah Mak, nggak usah banyak-banyak, cukup Mak. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu bayar kacang sobu apa namanya? Kacang sobu. Ini buat Mak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak, aduh. Ini modal dari Bang Jabar. Bang Jabar peduli. Iya Pak. Modal. Sekarang mau kemana? Jualan di sini. Pulanglah, sudah dapat uang lah. Iya. Ini bagiin aja sama yang hadir sini, bagiin, kasih. Bagi. Udah medang. Udah Bagi. Udah bagi aja. Bagi. Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Akan mengemukakan simbol-simbol jargon agama untuk menggait, mencari dukungan masyarakat. Dan masyarakat Jawa Barat itu kan agamis, Islamik. Tapi Anda justru mengedepankan simbol-simbol budaya. Dicecar pertanyaan dan serbuan fitnah tentang keyakinan dan kemusyrikan. Jawaban Kang Deddy ini sungguh menohok. Dengan santainya, Kang Deddy membalas fitnah dan tuduhan itu dengan elegan dan masuk akal. Inilah jawaban yang membuka pikiran kita masyarakat Jawa Barat. Dan semakin mencintai Kang Deddy Mulyadi. Apa sih esensi dari beragama itu? Berpasrah diri pada yang maha kuasa, yang maha tunggal. Karena berpasrah itu kan tanpa pengakuan. Karena tanpa pengakuan tidak boleh ada yang diakui. Tidak boleh ada kepemilikan yang melekat pada diri dan diklaim sebagai dirinya. Kan sepertinya itu. Kalau bicara tentang Sunda, Sunda itu mengajarkan itu. Kata orang Sunda, hirup ukur sasamperan, awak ukur sasampayan, sariring riring dumadi, sarengkak sapari pola, sadaya kersaning gusti. Artinya apa? Seluruh rangkaian perjalanan diri kita dalam hidup ini tak ada satupun yang harus kita akui. Baik buruknya hidup kita, semua adalah garis kehidupan yang harus kita jalani. Dan semuanya Allah yang menentukan. Relasi keislaman dan kesundaan itu bagaimana? Islam dan kesundaan itu begini. Islam kan nilai universal, sedangkan Sunda adalah nilai teritorial. Nilai universal dan nilai teritorial kemudian menyatu.
Maka kata orang Sunda, Islam dan Sunda itu seperti dengan panon jeung awasna, ceuli jeung danguna, irung jeung angsena, letah jeung ucapna, hate jeung ikhlasna. Apa itu artinya? Islam dengan Sunda itu seperti mata dengan penglihatannya, telinga dengan pendengarannya, hidung dengan penghisapannya, lidah dengan pengucapannya, dan hati dengan keikhlasannya. Sundanya hati, ikhlasnya Islam. Kan itu kan satu kesatuan. Ya, ya. Nah, kalau itu satu kesatuan, ngapain kita mempertentangkan dan dipertentangkan? Simbolisme itu sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek yang bersifat wilayah. Misalnya begini, kalau orang Arab pakai gamis, karena memang di sana gurun, pasir. Orang Sunda itu sawah yang airnya ada rawaknya, harus dicangkul dulu, airnya segini. Ya pasti beda dong cara bajunya, warnanya juga beda. Nggak mungkin tukang nyangkul pakai gamis warna putih. Kan artinya bahwa konteks simbolisasi dalam beragama itu sangat tergantung dipengaruhi oleh lingkungan di mana kita tinggal. Nah, Angguan kan tahu daerah kita kan Jawa Barat paling ujung, ini berbatasan dengan Jakarta. Ya tahu atuh Mang, kita paling ujung berbatasan dengan Jakarta. Kemarin daerah kita kan hujan lebat dari pagi sampai siang. Ya, betul, daerah kita hujan lebat. Begitupun Jakarta, hujan lebat dari pagi sampai siang. Oh, pastinya lah, kan dekat itu daerahnya. Nah, daerah kita kan sempat banjir tuh, semata kaki. Nah, iya bener. Tapi kalau bisa mah kalau ngomong itu jangan sambil ngopi lah, Mang. Nah, kenapa sih, Mang Iwan? Jadi lama saya nungguinnya, apalagi berikutnya gitu. Oke, satu kali lagi ya. Masih aja dilanjut. Mulai. Nah, daerah kita sempat banjir semata kaki. Tapi bedanya dengan Jakarta, daerah kita hujannya berhenti, banjirnya pun pergi. Nah, Jakarta beda. Apa bedanya? Jakarta itu seperti kisah cinta yang merana. Kisah cinta merana gimana maksudnya? Iya, walaupun hujannya sudah reda, tapi banjirnya masih tersisa. Yang mengerti, bukan istilahnya untuk menggugurkan kewajiban saja. Oh, oke. Jadi itu alasannya. Ya, dan alasan yang terakhirnya, ya ini mah alasan dramatis lah. Apa? Ya, karena bapak itu seringnya ngenyong bapak aing. Itu. Iya. Iya itu. Oke deh, oke. Lanjut nih. Sok, dilanjut. Nah, soalnya kenapa saya istilahnya harus menyemangati orang Jakarta supaya bersabar punya gubernur bapak itu. Soalnya gubernur-gubernur sebelumnya, programnya itu sebelum musim hujan sudah tentang sungai, tentang normalisasi, penyodetan Kali Ciliwung, tentang pelebaran BKT, ya kan, tentang sampai ada apa waktu itu naturalisasi. Sungai dinaturalisasi, emang aslinya orang mana itu? Ya emang bapak ini agak beda ya. Iya, jadi gubernur-gubernur sebelumnya program nyata tentang sungai itu jelas gitu. Untuk mengatasi banjir ya sungainya harus diperbaiki, diperdalam atau diperlebar. Nah itu. Nah ini pakai pompa air. Iya sih, saya juga bingung mendengarnya kalau kayak gitu. Ya sekarang nggak bingung gimana. Air banjir disedot dan dibuang. Mau dibuang kemana? Kan semua daerahnya banjir. Nah ini ada lagi nih video yang lucu nih Mang. Air langsung kita pompa. Sehingga nantinya memang penanganannya harus yang bersifat jangka pendek, jangka menengah. Kalau jangka panjangnya udah terlalu panjang lah untuk dipikirkan. Jadi ini mah yang harus dinormalisasi bukan sungainya kayaknya. Terus apanya? Gubernurnya. Secara diam-diam ternyata Bapak Anies menyumbangkan dana untuk bencana banjir yang ada di Aceh dan di Sumatera sebanyak 300 triliun. Wah ini luar biasa nih, pengorbanan dari Bapak Anies. Luar biasa ini. Apa komentar kalian? Beta punya komentar adalah Anda itu goblok. Bukan cuman Anda, tapi kalian semua pendukung Anies itu goblok. Bahkan saking gobloknya kalian, kami yang waras ini susah bedakan mana orang gila, mana pendukung Anies. Kenapa beta bilang begitu? Karena kalian para pendukung Anies itu suka berhalusinasi tingkat dewa. Sedangkan halusinasi itu masuk dalam gangguan jiwa. Jadi kami yang waras ini susah bedakan mana orang gila, mana pendukung Anies karena sama persis.
Masa Anies sumbang 300 triliun untuk banjir Sumatera? Utang di Pak Sandiaga Uno saja sampai saat ini Anies tidak sanggup bayar. Kau mau bicara Anies sumbang 300 triliun? Bukan cuman itu, untuk bangun Stadion JIS saja Anies pinjam dana PEN di pemerintahan Pak Jokowi. Bahkan setelah lengser dari gubernur, Anies tinggalkan utang untuk Jakarta sebesar 5 triliun. Lalu masa utang di Pak Sandiaga Uno yang cuma miliaran saja Anies tidak sanggup bayar? Kau mau bicara Anies sumbang 300 triliun? Kan lucu. Lagian Anies mau cabut bulu unta di mana? Kenapa beta bilang cabut bulu unta? Karena dompet dari surga yang Anies dapat dari Abah Aos itu isinya sehelai bulu unta, bukan uang. Bayangkan Anies dapat dompet dari surga saja tidak ada uang. Lalu bagaimana Anies mau sumbang 300 triliun untuk banjir Sumatera? Jadi stop berpikir dangkal. Kalau kalian para penjilat Anies terus berpikir dangkal macam sumur resapan, maka lama-lama Anies akan ajak kalian bicara dengan lukisan. Dan itu namanya orang gila. Panji kabur ke Uwaksam setelah mensrea. Winter-winter kok ke Amrik? Bukan winter-winter ke Amrik. Tinggal di sini gimana? Masa anak-anak gue tinggal mulu? ada yang nanya gini. Kenapa Panji kabur ke New York? Jawabannya adalah karena Panji bukan kabur ke New York, Panji pulang. Saya masuk keluarga kan udah tinggal di sini sejak 2022. Jadi 2022 istri dan anak sama gue pindah ke sini, tinggal di sini, tinggal di Queens. Ini rumah kami. Terus waktu datang yang cowok sekolah SMA, yang cewek sekolah SMP, sekarang yang cowok mau kuliah, yang cewek SMA. Kami udah tinggal di sini lebih dari 3 tahun. Nah, jadi secara berkala ya pulang. Gue banyak kerja di Jakarta karena mesti megang Comika. Tapi ya ulang tahun Dipo pulang, ulang tahun Syira pulang, tahun Mila pulang, Lebaran pulang. Terus sama tahun baru. Comika udah libur, tahun baru ke New York. Nah, pas gue kesini, mainstream meledak. Gimana coba caranya kepikiran kabur? Orang tahu bakal meledak kayak sekarang aja enggak, tahu bakal rame, tapi nggak tahu seperti ini. Ternyata positifnya banyak banget. Happy sekali. Nah mungkin pada bertanya-tanya ngapain Panji ke New York, kenapa tinggal di New York? Karena Panji berkarir sebagai stand up comedian di New York. Kenapa Panji berkarir sebagai stand up comedian di New York? Karena nggak ada komika Indonesia. Malaysia punya Ronnie Cheng. Singapura punya Jocelyn Shah, Filipina punya Jokowi. Masa Indonesia nggak punya siapa-siapa? Akhirnya tahun 2022 gue pindah ke sini mencoba untuk berkarir. Setelah 3 tahun stand up, itu gue tahun 2022, 2024, di tahun ketiga, tahun 2024 gue tur ke 20 kota di dunia. 10 di Eropa, 8 di Amerika, 2 di Asia. Wapreseke haji, wapreseke haji. Presiden libur hari Minggu gini. Hari Minggu emang presidennya nggak masuk kerja. Tapi kan jabatannya tetap Presiden Republik Indonesia kan. Misalnya presiden lagi mabok, clubbing. Disamperin. Pak Presiden, maaf saya tahu ini malam Minggu. Saya tahu Bapak lagi seneng-seneng. Tapi malu Pak, Bapak kan Presiden, Bapak dilihat, bacot. Sampai mabok. Kepala saya pusing. Wapreseke haji. Wapreseke haji. Semua di belakang Bapak. Ayo. Mana border? Mata asli semua di bawah sini. Jangan ada yang ada di trotoar. Cepat-cepat mengingat cuaca yang tidak baik-baik aja, kawan-kawan. Karena Tuhan telah menangis. Begini. Tetapi saya mohon kepada Bapak Kepolisian, kasih kami ruang supaya kami tidak mengkan umat Islam datang di hadapan Kapolda Metro Jaya untuk bagaimana menyampaikan apa yang menjadi terjanggal, apa yang terjanggal dalam pikiran kita terkait dengan salah satu stand up comedy yang dimana itu sedikit menyangkut terkait dengan ibadah-ibadah yang dimana sebagai bentuk ritual untuk peningkatan kita kepada sang hegemoni alam, sang Tuhan seluruh segala alam. Bahwa dengan hal itulah kami datang ke sini untuk bagaimana menuntut dan meminta kepada Kapolda agar segera
menyelesaikan dan mengklarifikasikan hal tersebut. Apakah dibalik stand up komedinya itu ada mensrea atau gimana? Kami Ini penting. Kita sudah disibukkan dengan kasus mensreanya Panji dan juga perselingkuhannya Inara, sampai-sampai kita kelewat kalau 7 dari 8 partai politik yang ada di parlemen sedang mendorong pemilihan kepala daerah tidak lagi dipilih oleh rakyat, melainkan dipilih melalui DPRD. Kalian tahu nggak kenapa banyak partai yang setuju pemilihan kepala daerah itu melalui DPRD tidak lagi langsung dipilih oleh rakyat? Jawabannya sederhana, ya karena duit lah, mau karena apa lagi? Karena dana kampanye paslon tidak akan lagi untuk masyarakat-masyarakat tolol yang suka serangan fajar dan amplop pemilu, melainkan sekarang dananya akan masuk ke kantong-kantong mereka. Satu suara mereka akan dibayar miliaran, belum lagi ditambah dengan proyek strategis. Inilah demokrasi kapitalisme, di mana manusia bebas membuat hukum sesuka hati. Tidak ada kepastian hukum, karena manusia membuat hukum hanya berdasarkan hawa nafsunya. Katanya sih demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Pertanyaannya sekarang, apakah sekarang mereka benar-benar mewakili kita sebagai rakyat? Masih percaya sama demokrasi? Bagaimana kapasitas seorang Michael Sinaga yang podcaster ini, ya, yang berbicara menganalogikan dengan kartu persnya yang dia bangga-banggakan dan dia dewa-dewakan. Jadi begini. Itu asli bang. Ya, memang asli gimana? Ya emang saya bilang palsu. Iya. Saya kan gak bilang palsu. Anda bilang saya gadungan, berarti mengatakan itu palsu. Coba Anda buka, di mana saya katakan gadungan. Saya katakan persmu bohong di suatu perdebatan, ya, di stasiun TV nasional, ya. Apakah kata pers itu adalah Anda wartawan? Apakah kata wartawan itu bahasa Inggrisnya jurnalis? Oke? Pers itu maknanya majemuk karena Anda beritanya bohong. Kenapa? Di kartu pertama, tidak pernah ada kata jurnalis atau Anda sudah wartawan. selesai. Anda sudah selesai. Saya ngomong, Anda sudah selesai. Anda mau nyebut-nyebut nama saya. Saya mesti menjelaskan. Otak kopong ya. Ini. Jadi, ya panci kosong nyaring bunyinya kayak gini nih. Ya, jadi, saya ini dituduh bahwa saya ini terlibat TPP oleh KPK dan mau ditangkap oleh KPK. Satu. Yang kedua, saya ini keturunan PKI. Yang dikatakan oleh dia. Yang ketiga, saya ini tidak pernah sholat Jumat dan tidak tahu kiblatnya. Ini sangat membahayakan sekali. Ini sudah ada unsur sara. Saya masih tenang, masih itu diskusi saya dengan Bang Rismon. Gak usah kamu diskusi, kita udah ada semua buktinya dan sudah ada transkripnya dan sudah kami laporkan juga ke Polres. Ya. Silakan. Jadi intinya itu dia melaporkan, memang saya dulu yang melaporkan dengan podcast dia yang mengatakan 3 poin tersebut, dan saya tidak pernah bertemu dengan dia, tidak pernah katakanlah berinteraksi dengan dia, apapun itu. Dan saya selalu berbicara adalah dengan santun, ya, dengan konsep-konsep. Tapi dia yang mengatakan bahwa dia adalah seorang wartawan utama. Tapi kita lihat tadi cara berbicaranya seperti apa. Ya kan? Jadi intinya di sini, saya tidak no hard feeling buat saya. Tapi ketika dia mengatakan itu begitu, ya, jadi saya mesti menjelaskan kepada publik. Apapun yang dikatakan dia, ya terserah, ya. Yang penting saya mengatakan kepada masyarakat Indonesia, ya, saya berbeda keyakinan dengan dia. Ya, saya Islam. Apakah saya harus memoto kalau saya sholat Jumat? Ya, kenapa dia berani-berani mengatakan saya tidak punya kiblat? Berani-berani mengatakan bahwa saya PKI. Apa dia maksudnya itu? Itu saya yang ngomong atau Rismon? Ada, sudah, tenang aja. Situ sudah ada semua transkripnya. Gak usah lah kalau sudah ada transkripnya. Ada. Jadi Anda tidak bisa. Jadi publik bisa menilai. Masyarakat Indonesia menilai sebagaimana seperti mereka. Ya. Jadi intinya yang dibuat itu mengenai Rejo. Ya. Saya minta kepada Bung Darmizal. Bung Rahmat. Laporkan dia karena telah menuduh Anda telah memberikan provokator lagi. Ya, seperti itu. Udah, panci kosong, diketuk, nyari bunyinya. Itulah Roy Suryo.
Suaminya kerja mana? Suaminya Pak udah 6 tahun meninggalkan kami Pak. Kemana meninggalkannya? Pergi di Medan kampung Pak. Oh, suaminya Medan. Iya, jadi saya pulang punggung keluarga punya anak 2. Meninggalkan ibu. Iya. Meninggalkan anak berapa? Dia nikah lagi? Mungkin Pak, nggak tahu kabarnya sampai sekarang udah 6 tahun. Mungkin ya. Iya, jadi aku tinggal sama orang tua Pak. Oh, tinggal sama orang tua. Iya. Oh, gitu. Anak-anaknya berapa tadi? 2 Pak, 1 baru masuk SMP, yang adiknya kelas 5 SD. Tap. 1 SMP. Iya. Sehari berapa ongkos SMP? Nah, sehari Pak, aku bayar ongkos bulanan 300. 300? 1 bulan. 1 bulan. Tiap sebulan 1,5 juta beli apa aja? Gitu loh Pak, kadang nggak cukup cuman karena sama orang tua tinggal terbantu lah Pak. Terbantu sama orang tua. Iya Pak. Anak sehari bekal berapa sekolah? Sehari sama yang untuk SMP 50 lah Pak, ongkos sama Untuk jajan. SMP Sama anak 50, SD, Pak. sehari 50. Berarti 1,5 juta untuk ongkos dan itu habis ya? Habis Pak. Makan dari? Makan gitulah karena sama orang tua kan. Jadi ikut orang tua makannya. Iya, Pak. Nih yang tuh. Ibunya susah loh jalan tiap hari. Ya? Iya Pak. Nyapu tiap hari. Iya Pak. Oh, sekolah itu sehari 50. Iya Pak. Oke, berarti sebulan 1,5 juta. 1,5 juta, setahun hampir 15 juta. 15 juta. Dikurangi libur 10 juta lah Iya, ya. Saya nitip ibu nanti. Terima kasih banyak Itu Pak. buat sekolah anak, nggak boleh digunakan untuk yang lain. Makasih ya. banyak Pak, sehat-sehat ya Pak. Ya, itu untuk sekolah anaknya ya, nggak boleh Iya, Pak. digunakan untuk yang lain. Saya titip pesan ya. Makasih banyak Untuk sekolah Pak. anak ya, Bu Rajid. Masih ingat dengan insiden ini? Ya, insiden Pendopo Garut, pernikahan 2 anak pejabat elit yang menelan 3 korban jiwa serta menimbulkan beberapa orang luka-luka yang kemudian kasusnya langsung ditangani oleh Polda Jabar. Namun sangat disayangkan, setelah 7 bulan pasca insiden tersebut belum ada kepastian, belum ada kejelasan bagaimana penanganan kasus tersebut. Seharusnya selama 7 bulan itu sudah melahirkan siapa yang diputuskan bersalah ya menjadi tersangka dan bertanggung jawab dari insiden ini. Maka saya pun menduga bahwasanya ada tendensi politik, ada kepentingan besar yang sangat dilindungi. Baik itu dari internal kepolisian ataupun dari internal 2 anak pejabat elit tersebut. Dan tentunya saya sebagai anak muda akan terus tetap mendorong agar insiden ini segera diputuskan ya, segera diberikan kepastian hukum oleh Polda Jabar yang hari ini menangani kasus ini. Jangan sampai ada disparitas antara masyarakat biasa dengan masyarakat yang elit ya, apalagi pejabat. Ini jangan sampai, apalagi di KUHP yang baru ya, banyak sekali perubahan-perubahan. Dan tentunya Polda Jabar pun harus memanggil aktor intelektual utama. Siapa itu aktor intelektual utama? 2 anak pejabat, 2 pejabat elit ya, dan 2 anak pejabat elit. Pertama Kang Deddy Mulyadi, kemudian Jenderal Karyoto, Putri Kalina, dan juga AA Maul. Itu yang harus dipanggil dan dipinta pertanggungjawaban atas insiden tersebut. Karena mau tidak mau mereka yang menjadi penyelenggara dari acara pernikahan tersebut, sehingga rakyat berbondong-bondong untuk hadir menikmati hidangan yang disiapkan. Mudah-mudahan ada kepastian dan kita akan sama-sama tetap mengawal sejauh mana perkembangan kasus ini dan penanganannya itu seperti apa. Termasuk kasusnya tata kelola minyak. Anaknya Riza Khalid kena, si Kerry. Gue ngelihat rupanya, loh, kok kayak gini ya? Kita di framing sama media, atau bukan media yang framing, mungkin media dapat berita dari penegak hukum bahwa ini merugikan negara 285 triliun. Mengikuti persidangan, rupanya nggak ada dakwaan tersebut, bos. Merugikan negara 285 triliun itu nggak ada. Kan nggak boleh, bos, lo. Lo menuduh orang segala macam sampai dicap mafia minyak. Mafia minyak itu apa sih, gue tanya? Mafia itu adalah satu kelompok, lebih dari 1 orang, yang melakukan kriminal sehingga merugikan negara. Setelah gue lihat kasusnya Kerry, ini dia kontraknya jelas dengan Pertamina. Hanya menyewa tangki. Di mana tangki ini adalah tangki untuk menampung seluruh BBM yang ada di Pulau Jawa. Kalau tangki ini nggak dipakai, itu BBM Pulau Jawa itu berantakan distribusinya. Nah, lucunya, tangki dia bermasalah. Ya kan, didakwa bermasalah. Masih dipakai sama pemerintah. Nah, mafia sebenarnya siapa, gue tanya? Yang ngoplos BBM siapa, gue tanya? Siapa?
Apakah Riza Halid yang ngoplos BBM? Riza Halid datang ke tangki atau ke kilang dia ngoplos? Atau siapa gitu kan? Riza Halid kan cuma trader. Yang namanya trader itu, dia selalu pelajari yang namanya trader itu, ketika lu berdagang minyak lu sampai ke Pertamina dihitung bro, kadar ininya, RON-nya segala macam harus jelas. Itu administrasi jelas, bro. Apalagi zamannya Petral dulu. Lu berbisnis di Singapura, bro. Berbisnis di Singapura itu, waduh, lu nggak bisa macam-macam, bro. Clear and clean. Nah, makanya kan agak lucu ketika lu menyalahkan orang merugikan negara 258 triliun. Nggak boleh, jahat negara kayak gitu. Pembunuhan karakter. Iya, pembunuhan karakter. Coba lu posisi lu seperti itu. Gue bukan membela koruptor ya. Gue nggak sama sekali membela. Tapi hak-hak orang ini jangan dong. Lo kriminalisasi lo framing dia sebagai orang paling penjahat di negara ini, republik ini. Padahal mafianya adalah stand up dengan mengkritik pemerintah itu bukan pejuang keadilan sosial, bukan. Dia emang peduli keadilan sosial enggak? Dia lagi cari makan. Negara-negara yang cenderung stabil itu demokrasinya dan tidak merusak kebebasannya itu. Tidak bikin pecah belah kebebasan itu ya di negara-negara yang pendapatan per kapitanya sudah di atas $6.000. Gampang, lebih mudah untuk melembagakan konflik-konflik di sana. Lebih mudah untuk menemukan konsensus di orang-orang yang sudah terdidik dengan kemakmuran tertentu. Nah, kalau kita yang masih tanggung-tanggung ini sudah bicara dengan level demokrasi seperti negara Eropa Barat atau level demokrasi apa-apa harus menjadi pembahasan umum dan diteriakin sama-sama. Apa-apa harus diprotes. Itu lebih mungkin mengganggu kecepatan pemerintah dalam membangun daripada kemudian memberikan usulan-usulan yang konstruktif terhadap berbangsa dan bernegara. Apalagi sekarang cenderung kebebasan itu dimaknai sebagai anti aturan. Pokoknya nggak mau aturan negara aja. Dia merasa pejuang kalau dia ngelawan negara aja. Gitu. Padahal banyak orang sekarang yang tampil-tampil seperti pejuang itu sebenarnya bukan karena dia berjuang untuk demokrasi dan kebebasan. Tapi sebenarnya dia lagi cari makan, cuman angle cari makannya adalah melawan pemerintah. Angle cari makannya adalah melawan figur-figur tertentu di pemerintahan atau bekas di pemerintahan. Makanya saya bilang orang-orang yang misalnya stand up dengan mengkritik pemerintah itu bukan pejuang keadilan sosial, bukan. Dia emang peduli keadilan sosial enggak? Dia lagi cari makan, bertahan hidup. Tapi angle bertahan hidupnya adalah dengan cara mengkritik dan memaki pemerintah. Angle bertahan hidupnya mengkritik Pak Prabowo. Angle bertahan hidupnya supaya dapat exposure dan dapat mendukung adalah dengan mengkritik Pak Jokowi misalnya. Atau mengkritik siapa lagi yang ada dalam pemerintahan. Kenapa captive marketnya ada? Dan captive market ini yang terus dia monetisasi gitu. Jadi gitulah ya, ini sebagai bahan renungan. Coba kita renungkan, kita ini berbangsa dan bernegara mau menuju ke arah yang mana? Tujuan kita itu di ujung kemakmuran atau demokrasi. Demokrasi mau kita pakai sebagai pilihan hidup atau sebagai tujuan hidup. Kalau demokrasi mau kita pakai sebagai pilihan hidup, tapi tujuan kita di depan adalah kemakmuran, maka pandai-pandailah kita menggunakan pilihan dan alat hidup ini. Jangan digunakan suka-suka dan semau-maunya. Karena tujuan kita di depan adalah soal kemakmuran bersama. Loh, kok marah sih? Jangan marah kakak, jangan marah. Biarkan netizen bersuara sesuai menurut keyakinan netizen. Udah jangan marah kakak. Harusnya kakak jangan pernah ke netizen, marahnya ke suami kakak yang udah mengolok-olok semuanya. Ya, ingat yang tersinggung oleh suami kakak itu bukan masalah politik doang, tapi masalah suku, ras, dan agama juga ya. Ya, silahkan tanyakan ke suaminya ya. Dan saya pun secara pribadi mengutuk keras siapapun orang yang menghujat dan mengolok-olok anak dari Panji Pragiwaksono, karena ini adalah sebuah dosa yang dilakukan oleh bapaknya. Tidak seharusnya anak dan keluarganya ikut menanggung beban tersebut.
Omongan dari Bahlil Lahadalia kabarnya terbukti setelah netizen memperlihatkan kelakuan pemain Indonesia di game Theotown yang roleplay sebagai pejabat yang ternyata benar-benar zolim, membuat aturan sembarangan, naikkan pajak seenaknya, dan Bahlil pernah mengatakan, mungkin kalau kamu jadi pejabat, kamu akan lebih jahat dari saya. Boom, terbukti. Game Theotown dari Jerman ini kabarnya mengalami lonjakan traffic yang besar banget dari masyarakat Indonesia. Karena ada hubungannya dengan kasus politik kan. Pokoknya game ini sebenarnya dijadikan wadah satire politik, teman-teman. Banyak pemain Indo yang melakukan roleplay sebagai pejabat atau wali kota dengan gaya kearifan lokal. Mereka bangun fasilitas khusus pejabat, sementara pemukiman warga biarkan kumuh. Dinaikkan pajak yang gede banget biar orang-orang pada demo. Dan sengaja menimbulkan simulasi konflik agraria. Pokoknya mereka nolak pembangunan rumah ibadah dalam game tersebut. Nah ternyata ini tuh sejalan dengan pernyataan Bahlil di tahun lalu. Ia mengatakan begitu kalian jadi pejabat, mungkin kelakuan kalian lebih jahat dari saya. Dan kejadian saat ini membuktikan secara sarkas bahwa ucapan Bahlil ada benarnya. Istri Panji Pragiwaksono nggak terima, dia murka gara-gara anaknya dibecandain fisiknya buntut dari konten mensrea. Cana. Menurut keyakinan Panji ini tuh lucu aja gitu. Karena yang dia bercandain itu kan fisiknya orang dewasa, tapi kenapa netizen malah ngebecandain fisik anak-anaknya, Cana? Kan gue jadi nge-lag gitu kan, sejak kapan ngebecandain fisik itu diperbolehkan sesuai usia? Ngebecandain fisik itu kan jatuhnya bully. Apalagi yang dia bercandain itu pemimpin negara, kan tolol itu namanya. Mana nih pendukung Abah, mana sini nih ngumpul dulu sini. Gua mau ngomong sama pendukung Anies yang masih rasional. Kalau yang fanatik gua gak mau ngomong dah ya. Sini pada sini dulu nih. Jadi Mas Anies ini sekarang mengkritik pembangunan kereta cepat WUS. Kan lo dulu terlibat, PA. Pernah ada pembangunan kereta api cepat dari Jakarta ke Bandung. Yang menanggung adalah rakyat dari Sabang sampai Merauke. Yang merasakan inilah contohnya. Bagaimana ke depan kita harus lebih memastikan program-program yang dibiayai oleh rakyat dirasakan oleh Lakuan Abah lo ini aneh, PA. Rubah-rubah tau gak sih lo? Yang dulunya mendukung soal pembangunan WUS, sekarang malah mengkritik habis-habisan. Yang mengeluarkan penerbitan keputusan gubernur tentang penetapan lokasi dan perizinan lain-lain tentang proyek tersebut. Itu kan si Abah. Bukti dan jejak digitalnya juga ada ya. Lu tinggal googling aja, itu pada keluar semua tuh ya, berita-berita soal si Abah ini mendukung proyek ini. Jadi kalau sekarang Abah lo ini malah mengkritik ya, berak. Cariin tuh kerjaan buat si Abah biar nggak jadi pengangguran berat. Kapan terakhir kali? Kan terbongkar juga akhirnya. Mantan Menteri Agama Yaqut Khalil resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji. Dan lo tau gak sih teman-teman, karena kebijakan merugikan dari dia, sebanyak 8.400 calon jemaah haji reguler yang udah ngantri 14 tahun gagal berangkat. Ini zolim banget loh. Kita tahu kemarin KPK berusaha banget untuk mengusut kasus ini sampai mengundang Ustadz Khalid Basalamah kan sebagai saksi ahli. Dan benar aja, ternyata ex-menteri Agama Yaqut Khalil ini ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi kuota haji di 2023-2024. Intinya, Arab Saudi sebenarnya ngasih Indonesia 20.000 kuota tambahan jemaah. Kalau sesuai undang-undang, pembagiannya 18.400 untuk reguler dan 1.600 untuk haji khusus. Malah si Yaqut ini dia ngebagi jadi 10.000 reguler dan 10.000 haji khusus. Ini akhirnya dimanfaatin oleh oknum di Kementerian Agama untuk matok tarif agar biro travel ini bisa dapetin porsi dari 10.000 kuota tambahan haji khusus ini. Mereka diminta 39,7 juta per jemaah untuk ngamanin kuota tersebut. Akhirnya karena kebijakan zolim ini, 8.400 calon jemaah reguler yang udah nunggu 14 tahun gagal berangkat di tahun 2024. Ya setan pun bakal sungkem ya kalau ngelihat kelakuan pejabat di negeri ini. Sebenarnya gue udah agak malas ngomongin masalah mensreanya Panji, tapi ketika gue ngelihat nih, satu, ada seorang dosen politik yang ngomong bahwa kritik politik itu bukan pedagogis, dimana itu tuh kita bicara masalah kekuasaan harusnya bisa bikin berdampak gitu. Jadi it's okay lah melakukan dengan cara-cara yang kayak gini juga, yang penting ada dampaknya. Yang kedua, bahwa gue ngeliat dan gue concern banget ketika ada foto dan video yang ngebully anaknya Panji. Yang ketiga, bahwa ada orang yang berusaha menyamakan masalah mockingnya Gibran yang kayak gini kepada Prof Mahfud dengan body shaming yang dialamin. Ini menurut keyakinan saya ya, nanti biar nggak salah, ini gue pakai nih kalimatnya Panji. Menurut keyakinan saya, yang pertama, kalau dibilang kritik politik itu tidak pedagogis, menurut keyakinan saya, apapun yang ada di dunia ini, secara intrinsik itu pedagogis. Karena apa? Contoh aja apa yang dialami anaknya Panji sendiri. Ketika bapaknya mencontohkan
bully itu, body shaming itu, nggak apa-apa, ya kan? Dengan latar komedi atau latar kritik. Akhirnya para netizen juga melakukan hal yang sama. Sebagai kritik balik sama Panji, mereka menormalisasi body shaming ke anaknya Panji yang nggak tahu apa-apa. Menurut gue, ini suatu tindakan yang nggak boleh dilanjutin terus-terusan gitu. Karena di body shame gitu, itu adalah suatu hal yang menyebalkan. Karena gue ngalamin, anak gue ngalamin, dan gue tahu kan hal itu nggak enak. Ya, jadi ini juga bisa merusak mental orang yang di body shame. Yang kedua, bahwa kalau kita bicara masalah kritik politik harus berdampak. Emang gue tanya nih sekarang, dengan ngatain mukanya ngantuk, itu akan berdampak kepada kerjaannya. Emang dengan mukanya ngantuk, kerjaannya pasti ngantuk. Emang dengan mukanya jelek, kerjaannya pasti jelek. Emang dengan mukanya bagus, kerjaannya pasti bagus. Enggak kan? Jadi kita berusaha lah mengkritik lebih kepada cara yang ya lebih baik lah daripada ngajarin yang kayak gini gitu. Kan itu yang sebenarnya jadi concern daripada orang-orang yang ngomong masalah ya jangan deh menormalisasi bully kayak gini. Di mana? Apakah artinya orang yang ngomong jangan menormalisasi bully mengabaikan semua kritik yang disampaikan sama Panji? Enggak. Bahkan gue bilang, kritiknya Panji banyak benernya yang harus didengarkan oleh pemerintah saat ini, tapi apakah itu 100% benar? Enggak juga. Itu kan ada subjektivitas dari Panji juga. Ya balik lagi, sekarang gimana aja kita mau menyaring informasi yang masuk ke kita dan menanggapi itu. Karena balik lagi, secara intrinsik semuanya pedagogis. Mau diniatkan atau tidak, setiap kegiatan kita akan jadi ruang belajar dan mengajar. Yang masalah mocking nih, yang masalah mocking. Apa yang dilakukan Gibran, itu namanya public shaming. Apakah mengejek? Iya. Menghina? Katakanlah iya. Karena mengejek lawan debatnya pada saat tersebut, bahwa mana sih lu gua tanyain pertanyaan gak nyambung jawabannya, kayak gini. Tapi itu konteksnya ketika dua orang berdebat, dan juga orang yang diejek, di mocking pada saat itu masih bisa membela dirinya. Yang mana apa yang terjadi sama Gibran ataukah anaknya Panji itu adalah body shaming di saat mereka nggak ada dan itu disampaikan secara publik, mereka nggak bisa bela dirinya. Dan satu ya, kalau misalnya bicara mocking itu kan akibat daripada Prof. Mahfud pada saat itu tidak bisa menjawab apa yang disampaikan atau dipertanyakan oleh Gibran. Kalau yang ini body shaming, mereka kan nggak bisa ngapa-ngapain nih tentang fisiknya mereka. Ya udah Tuhan kasih gue fisik begini, ya mau kayak mana lagi istilahnya gitu. Jadi ya nggak apple to apple kalau misalnya mau membandingkan. Ya intinya begini aja sih. Kritik itu silahkan, tapi kalau memang kita mau membuat ruang daripada sosial ini baik gitu dan bisa berdampak baik dan berdampak bukan hanya pada 1-2 orang, bisa juga menjadi sebuah ruang pedagogis bagi semua. Ya lebih baik. Ya, apa yang kita sampaikan, kita jaga. Apa yang kita sampaikan, kita sesuaikan dengan adab dan etika orang timur lah. Kalau misalnya kalian selalu ngomong kayak gitu. Gue cuma pakai itu aja sih, balik. Gara-gara menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ngantukan, anak komika Panji Pragiwaksono justru jadi sasaran bullying di media sosial. Aksi bullying ini pertama kali dilakukan oleh akun X @susisusanti pada 9 Januari 2026. Pantesan aja berani body shaming. Anaknya Panji gantengnya kemana-mana, tulis Susi dalam cuitannya. Dalam tweet itu, Susi nampilin 2 foto. Foto Panji di atas dan foto anak laki-lakinya Wadila Dipo Wongsoyudo di bagian bawah. Pada unggahan itu, Susi menuliskan keterangan anak Panji disertai emotikon tertawa. Wadila Dipo Wongsoyudo diketahui berusia 18 tahun dengan rambut panjang atau gondrong dan tubuh yang cukup berisi. Unggahan tersebut langsung memicu reaksi warganet X yang ikut mengomentari fisik Dipo. Ya ampun, kayak nggak pernah sisiran, tulis salah satu netizen. Jauh sama Jan Etes, komentar netizen lain. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, sama-sama hancur, timpa warganet lain. Anak lu kok modelnya kayak gitu weh, woi mau gua compare nggak sama anaknya Gibran, tulis komentar lainnya. Bahkan ada netizen yang nulis komentar ekstrim, anak lu kelainan ya. Tidak sedikit pula yang beranggapan aksi bullying itu pantas diterima sebagai bentuk karma. Melihat serangan yang menyasar anaknya, istri Panji Pragiwaksono, Gamila Arif pun marah. Halo akun bernama Susi Susanti. Perhatikan, ini himbauan kedua saya untuk delete postingan. Tulis Gamila pada 10 Januari 2026. Delete postingan anak-anak saya atau saya lapor polisi dan Komisi Perlindungan Anak. Anda telah melanggar hukum, lanjut Gamila. Gamila menyebut sebelumnya ia sudah memberikan peringatan tapi nggak direspon. Dalam unggahan lain, Gamila mengatakan dirinya terbiasa menerima kebencian, tapi ia menegaskan tidak bisa mentoleransi serangan terhadap anak. Ngatain gue atau Panji silahkan, tapi tolong pertimbangkan sebelum bawa kebencian ke anak-anak, tulisnya.
Gamila juga menyuarakan kampanyenya melawan cyberbullying dan pelecehan anak di ruang digital. Aksi bullying ini merupakan buntut dari pertunjukan stand-up komedi Panji berjudul Mensrea. Pertunjukan tersebut ditayangkan Netflix Indonesia pada 27 Desember 2025. Dalam aksi panggung itu, Panji menyebut tampilan Gibran terlihat ngantukan. Gibran ngantuk ya? Kayak orang ngantuk ya dia, kata Panji. Kontroversi akibat materi komedi Panji bukan kali pertama terjadi. Panji sebelumnya juga dituduh menghina upacara Rambu Solo dalam materi yang dibawakan pada 2013. Materi tersebut kembali viral pada awal November 2025. Rambu Solo itu upacara pemakaman adat Toraja. Dalam potongan video, Panji menyinggung banyaknya warga Toraja yang jatuh miskin karena biaya upacara. Ia juga menyebut jenazah kerap disimpan di ruang tamu bahkan di depan televisi. Kalau untuk keluarganya sih biasa aja ya. Tapi kalau ada tamu kan bingung, nonton TV berasa horor, kata Panji. Candaan tersebut dianggap menghina dan tidak menghormati tradisi masyarakat Toraja. Apa yang dialami anak-anak Panji tidak bisa dibenarkan dalam kondisi apapun. Serangan yang menyasar fisik dan kondisi personal masuk kategori cyberbullying. Data UNICEF 2023 mencatat 1 dari 3 remaja di dunia pernah mengalami cyberbullying. Dampaknya meliputi kecemasan, depresi, gangguan tidur, dan penurunan kepercayaan diri. Kasus ini menunjukkan normalisasi balas dendam sosial di ruang digital. Anak dijadikan sasaran serangan atas tindakan orang dewasa. Menurut KPAI, anak tidak boleh dijadikan objek hukuman sosial karena anak adalah subjek yang harus dilindungi. Di sisi lain, kasus ini menjadi pengingat batas kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi tidak lepas dari konsekuensi sosial. Kritik yang sehat berfokus pada kebijakan, bukan fisik. Serangan personal merusak kualitas diskursus publik. Data OECD menunjukkan kualitas demokrasi menurun saat kritik berubah menjadi ejekan personal. Cyberbullying terhadap anak harus dihentikan. Figur publik perlu lebih bijak memilih sasaran kritik. Komedi tetap bisa tajam tanpa melukai martabat manusia. Dan bullying dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan. Yuk berkomedi dengan bijak dan stop bullying. Saya ingatkan, mulai kasih tahu, adik-adik kasih tahu orang tua untuk mempersiapkan keadaan darurat dadakan selama 7 hari. Bagaimana bertahan selama 7 hari? Mulai dari ketika listrik mati, ATM nggak bisa jalan, listrik mati, AC mati, kulkas juga mati, berarti bahan makanan busuk, malam tidak ada lampu, air bersih tidak ada karena tergantung kepada jet pump dan sebagainya, atau PDAM. Mulai pikirkan dari sekarang sebelum didadak, karena nanti akan terjadi panik, akan terjadi panik publik, dan di situ orang akan muncul sifat egonya, mempertahankan untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Jadi mulai sekarang persiapkan itu sebelum didadak, ya, jangan terlena dengan senyum-senyum manis mereka-mereka yang ada di televisi. Keren. Yang memberikan dongeng-dongeng palsu, tetapi persiapkan. Tidak ada don't trust anyone. Tidak ada yang kita bisa percaya. Kecuali dirimu dan keluargamu dan Tuhan yang kau percaya. Karena di beberapa negara, himbauan itu sudah ada. Di Belanda ada di bagian buku manual, Pak? Iya. Oh. Bukan di Belanda saja. Di Jerman juga ada. Ada yang dipublish, atau ada yang disampaikan oleh netizen, atau ada yang belum. Kita nggak usah peduli. Dan nggak usah tanya kapan. Kalau nanya kapan itu bukan krisis. Itu bukan darurat. Justru didadak ini yang buat mereka lucu gitu. Karena nonton ya, mungkin pakai drone. Pada panik itu loh. Nah, karena orang psikopat, bener yang kayak gitu. Pakar mengatakan pelaporan terhadap Panji Pragiwaksono itu lebay atau berlebihan, Pak, karena materi yang disampaikan dalam komedian gitu. Kemudian kalau polisi memproses hukum ini dinilai akan mengancam aspirasi kesenian lain. Bagaimana tanggapannya? Terima kasih, Pak. Satu lagi, Pak, maaf. Udah cukup. Pak, yang soal di Warakas itu anaknya kan satu kritis, kondisi saat ini seperti apa? Makasih, Pak. Baik, tolong diingatkan tadi kalau ini banyak soalnya ya. Pertama terkait dengan Kalibata ya.
Baru 2 kami amankan dan masih kami kembangkan. Kemudian yang kedua tadi permohonan RJ ya. Permohonan RJ kami penyidik menunggu dari kedua belah pihak untuk permohonan RJ-nya. Dan kami akan fasilitasi sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun KUHAP kita. Nanti sebagaimana pilihan RJ-nya dari para pihak tersebut. Kemudian yang ketiga tadi apa? Informasinya sudah dilayangkan RJ-nya minggu lalu, Pak, benar Pak? Kenapa? Informasinya sudah melayangkan RJ minggu lalu. Informasi dari mana ya? Dari? Oh, masih dalam proses RJ-nya ya? Ya. Kemudian yang berikutnya tadi masalah pendapat. Oh ya, sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka yang sebelumnya. Kemudian yang berikutnya tadi yang masalah pendapat ya, Polri memproses. Jadi kami menerima laporan, tentunya semua orang boleh berpendapat, namun demikian pelapor juga memiliki hak untuk menyampaikan apabila ada dugaan pidana dalam satu peristiwa hukum tersebut. Dan kami coba menggali karena itu menjadi kewajiban kami juga untuk menerima setiap laporan polisi yang disampaikan oleh masyarakat. Kemudian sehubungan dengan upaya tadi yang disampaikan, ada yang berpendapat bahwa ini adalah kebebasan berekspresi atau ada ancaman kebebasan berekspresi atau dunia seni. Kawan-kawan sekalian, tentunya kita juga tetap harus menjaga ada ruang etika juga di ruang publik yang harus kita pedomani juga, yang harus kita ikuti juga. Nah, ini juga tetap kami mintakan keterangan dari para ahli apakah yang dimaksud dengan kebebasan berekspresi itu kaitannya dengan etika dan norma kaidah yang diatur dalam undang-undang kita. Kemudian apakah produk seni itu atau hasil dari kegiatan yang dianggap sebagai sebuah produk seni, ini juga bagaimana dengan hubungannya kaidah, etika, dan norma di ruang publik, sehingga kebebasan dan seni yang berkembang kita bisa jaga kebebasan dan perkembangannya, namun juga keberadaban juga kita jaga untuk kedamaian dan untuk persatuan bangsa kita. Saya kira itu ya. Jelas ya Mbak Yona ya, untuk Warakas. Dele KDM Gusia warga Jawa Barat tahun 2002 genep masih kena aya warga anu teu layak huni. Lihat seperti ini keadaan rumahnya. Ya. Saya sungguh memprihatinkan dengan keadaan rumah seperti ini ya. Keadaannya sudah sebelah sudah mau roboh. Tuh, lihat. Lihat kawan, seperti inilah ya keadaan rumahnya, sungguh sangat memprihatinkan. Pemirsa, kita tidak berbincang-bincang sama yang punya di dalam, karena kita melihat kondisi rumahnya, ya sedikit takut lah, sedikit ngeri.
karena bentuknya udah agak istilahnya udah gak layak huni lah, udah miring mau roboh. Jadi kita berbincang-bincang sama yang punya di sini aja Pak ya. Nah, saya mau bertanya misalkan keseharian seperti apa? Seharian macul Pak. Oh macul, misalkan dengan upah 50.000 per hari, itu pun juga nggak cukup berarti ya. Apalagi buat membangun rumah. Iya. Buat keseharian aja istilahnya nggak cukup. Nah ini buat pemerintah ya, di sini banyak masih ada saudara-saudara kita yang masih membutuhkan bantuan dari pemerintah, mau pemerintah pusat, mau pemerintah kabupaten maupun pemerintah setempat. Tolonglah perhatikan orang-orang yang seperti ini ya. Saya melihat sendiri ke lapangan, sungguh sangat